Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Heksatama Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Heksatama Channel akan membacakan 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mengawali pembacaan 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya membacakan apa itu mukjizat. Mukjizat menurut Dr. Mustafa Murad, anggota Ikatan Dosen Universitas Al-Azhar Mesir. Definisi mukjizat secara etimologi, mukjizat berasal dari kata ijaz yang berarti memastikan ketidakmampuan lawan. Kemudian kata tersebut digunakan untuk memperlihatkan ketidakmampuannya. Lalu secara majas dinisbatkan kepada sebab ketidakmampuan lalu menjadi nama baginya. Artinya adalah kejadian yang terjadi di luar kebiasaan. Secara terminologi, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mengaku sebagai nabi dengan tujuan untuk menantang orang-orang yang mengingkarinya. Berikut ini syarat-syarat mukjizat. 1. Kejadian luar biasa tersebut hendaknya murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang membenarkannya untuk rasulnya. 2. Kejadian luar biasa tersebut hendaknya tidak mampu dilakukan oleh nabi. 3. Kejadian tersebut hendaknya terjadi secara luar biasa karena apabila tidak maka seorang pendusta bisa mengaku sebagai nabi. Dengan syarat ini maka sihir dan tenung tidak dianggap sebagai kejadian luar biasa karena dapat dipelajari. 4. Kejadian tersebut hendaknya terjadi di tangan seseorang yang mengaku sebagai nabi untuk menunjukkan kebenarannya. Dengan syarat ini maka karamah, maunah, dan istijraj tidak dianggap mukjizat karena tidak terjadi di tangan seseorang yang mengaku sebagai nabi, di mana karamah terjadi atas seorang hamba yang salih dan maunah terjadi atas seorang awam yang diselamatkan dari bencana, dan istijraj terjadi atas seorang fasik yang hendak dijerumuskan, dan ikhanah terjadi atas seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi, seperti yang terjadi atas Musailamah al-Kadzab, di mana ia pernah mengobati mata sakit dengan cara meludahinya agar sembuh, namun justru mata yang sehat malah menjadi buta. 5. Hendaknya mukjizat tersebut sesuai dengan pengakuan nabi. Misalnya, ia berkata, bukti kebenaranku sebagai nabi adalah terbelahnya batu ini. Lalu, batu tersebut pun terbelah sesuai dengan apa yang dikatakannya. 6. Hendaknya mukjizat tersebut membenarkan orang yang mengaku nabi dan bukan mendustakannya, seperti yang terjadi atas Musailamah, di mana ia pernah meludahi sumur yang airnya sedikit agar menjadi banyak, namun justru malah kering sama sekali. 7. Hendaknya mukjizat tersebut tidak dapat ditandingi. 8. Hendaknya mukjizat diikuti dengan pengakuan sebagai nabi atau rasul. Misalnya ia terjadi secara langsung setelah seseorang mengaku nabi untuk membuktikan kebenaran pengakuannya, atau terjadi beberapa saat setelah pengakuannya. Dengan demikian, mukjizat berbeda dengan karamah, di mana karamah tidak diikuti dengan pengakuan sebagai nabi. Juga berbeda dengan irhas, di mana ia terjadi sebelum mengaku sebagai nabi. Misalnya, awan yang memayungi Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi. 9. Hendaknya mukjizat tidak terjadi di masa yang luar biasa, seperti terbitnya matahari dari arah barat, di mana kejadian-kejadian luar biasa pada masa ini tidak dinilai sebagai mukjizat. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah mukjizat. Salah satunya adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Ini merupakan mukjizat ke-1, mukjizat Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Malik bin Sasa'ah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan bersabda, ketika aku sedang berbaring di hijir Ismail,
Tiba-tiba datang seseorang kepadaku, lalu membelah dadaku, lalu mengeluarkan hatiku. Kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana yang terbuat dari emas, penuh dengan keimanan. Lalu ia mencuci hatiku, kemudian ditutup dan dikembalikan. Setelah itu didatangkan padaku binatang tunggangan berwarna putih yang posturnya lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai, yaitu buruk. Langkahnya sejauh ujung kaki. Lalu aku dinaikkan ke atasnya, dan pergilah Jibril membawaku hingga sampai langit dunia. Kemudian ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Dikatakan, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Adam di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah bapakmu Adam. Ucapkanlah salam kepadanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai ke langit kedua. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Setelah itu ada yang berkata, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah baik-baik orang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Yahya dan Isa di sana, dan keduanya adalah sepupu. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkan salam kepada keduanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepada keduanya, dan keduanya pun menjawab salamku. Kemudian keduanya berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ketiga. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Kemudian ada yang berkata, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Yusuf di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Yusuf, ucapkan salam kepadanya." Kemudian aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Lantas ia berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit keempat. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Kemudian ada yang berkata, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Idris di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Idris, ucapkan salam kepadanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampailah di langit kelima. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Dikatakan, "Selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Harun di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Harun, ucapkan salam kepadanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit keenam. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?" Ia menjawab, "Dengan Muhammad." Ia ditanya, "Apakah ia telah diutus?" Ia menjawab, "Iya." Dikatakan, "Selamat datang kepadanya. Ia adalah sebaik-baik orang yang datang." Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Musa di sana. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah Musa, ucapkan salam kepadanya." Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Setelah aku melewatinya, tiba-tiba ia menangis. Ia ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus sesudahku, di mana umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di langit ketujuh. Lalu ia minta agar pintu langit dibuka, dan ia pun ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku Jibril." Ia ditanya, "Dengan siapakah engkau?"
Ia menjawab, dengan Muhammad. Ia ditanya, apakah ia telah diutus? Ia menjawab, iya. Dikatakan, selamat datang kepadanya. Sungguh ia adalah sebaik-baik orang yang datang. Lalu pintu pun dibuka. Setelah aku selesai, ternyata ada Ibrahim di sana. Lalu Jibril berkata, ini adalah bapakmu Ibrahim, ucapkan salam kepadanya. Lalu Jibril berkata, ini adalah bapakmu Ibrahim, ucapkan salam kepadanya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Setelah itu diangkatlah untukku Sidratul Muntaha, dan ternyata buah-buahan seperti wadah hajar yang sangat besar dan daunnya seperti kuping gajah. Jibril berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Di dalamnya ada 4 sungai. 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir. Lalu aku bertanya, apakah 2 sungai ini, wahai Jibril? Ia menjawab, adapun 2 sungai yang batin adalah sungai di surga, sedangkan 2 sungai yang zahir adalah sungai Nil dan Efrat. Setelah itu Baitul Ma'mur diangkat untukku, kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana berisi khamar, dan bejana berisi susu, dan bejana berisi madu. Lalu aku mengambil susu, maka Jibril berkata, ia adalah fitrahmu dan umatmu. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali pada setiap hari. Lalu aku kembali dan melewati Musa, dan ia berkata, apakah yang telah diperintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan sholat 50 kali pada setiap hari. Ia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya, karena aku telah mencobanya atas umatku sebelummu, dan mereka benar-benar tidak sanggup mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Kemudian aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Lantas aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Kemudian aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Lalu aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lantas aku pun kembali dan Allah mengurangi 10. Kemudian aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah merintahkan kepadaku salat 10 kali pada setiap hari. Setelah itu aku kembali ke Musa dan ia mengatakan hal yang sama. Lalu aku pun kembali dan Allah memerintahkan kepadaku salat 5 kali pada setiap hari. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan salat 5 kali pada setiap hari. Benar, karena aku telah mencobanya atas umatku sebelumnya dan mereka benar-benar tidak mampu. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Aku menjawab, aku telah meminta keringanan kepada Tuhanku sampai aku malu, tetapi aku ridho dan menerima. Beliau bersabda, setelahku berlalu, tiba-tiba sang penyeru berseru, aku telah menetapkan kewajibanku dan aku ringankan atas para hambaku.